Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. We can be alone in the castle in the sky. We can run. Chelsea membutuhkan sosok Fabregas di lini tengah. Kurang dari 2 pekan lagi, jendela transfer awal musim akan ditutup. Sederet pemain muda berbakat atau wonderkid sudah berhasil didatangkan ke Stamford Bridge. Dalam beberapa laga pembuka musim pekan kemarin, masing-masing pemain baru sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Kita mungkin tidak akan melupakan bagaimana hat-trick pertama Kai Havertz dalam pertandingan melawan Barnsley atau aksi Timo Werner saat melawan Brighton dan Liverpool, serta Ben Chilwell menyumbang assist dalam pertandingan melawan Barnsley. Tetapi nampaknya Frank Lampard masih terus merogoh kantong belanja Roman Abramovich dengan mendatangkan kiper muda yaitu Eduardo Mendy baru-baru ini. Dan menjelang penutupan, apakah Chelsea akan berhenti sampai di sini? Penambahan kiper baru untuk skuad utama The Blues adalah keputusan yang tepat. Performa buruk Kepa dan rencana pensiunnya Willy Caballero memang harus segera diatasi. Meski harapan fans sesungguhnya adalah kiper dengan nama yang tenar seperti Jan Oblak. Tetapi Eduardo Mendy sepertinya sudah cukup untuk itu. Di usianya yang menginjak 28 tahun, kiper berkebangsaan Senegal ini memang masih cukup muda untuk seorang kiper sepak bola. Kita tinggalkan masalah pemain di bawah Mistar. Mari kita melihat ke formasi depan. Apakah menurut kalian masih ada yang harus dibeli Chelsea di sisa-sisa jendela transfer kali ini? Banyak pengamat sepak bola yang setuju bahwa Chelsea masih kekurangan satu peran lagi, yaitu pengatur tempo permainan. Bermodalkan banyak sekali penyerang, baik di posisi striker, sayap, bahkan gelandang serang, Chelsea selayaknya membutuhkan seorang pemain yang bisa mengatur tempo. Seorang gelandang yang tahu kapan melancarkan serangan secara agresif ataupun bertahan secara masif. Seorang jenderal lapangan yang memiliki keahlian bertahan dan menyerang sekaligus. Bagaimana dengan pemain tengah yang dimiliki Chelsea saat ini? N'Golo Kante bisa bertahan, tetapi ia tidak akan nyaman bila bermain bola-bola cepat ke depan. Sebaliknya, Kovacic justru membawa tempo terlalu cepat dengan kebiasaannya membawa bola maju ke depan, seperti yang terlihat saat melawan Barnsley. Sejatinya Chelsea membutuhkan seorang pengatur tempo yang tepat seperti sosok Cesc Fabregas dulu. Dia tahu betul kapan tim harus memperlambat tempo atau menyerang secara brutal. Trait ini sebenarnya juga dimiliki oleh seorang Nemanja Matic meski tidak sehebat Fabregas. Untuk saat ini, banyak pengamat Liga Inggris yang menyorot nama Declan Rice dari West Ham sebagai pemain yang cocok di posisi itu. Selain sebagai gelandang bertahan sweeper, kemampuannya dalam mengendalikan tempo permainan West Ham juga tidak diragukan lagi. Selain itu, usianya yang masih begitu muda juga membuat rumor kepindahannya ke Chelsea semakin berhembus kencang. Tetapi semua itu kembali kepada Frank, akankah ia akan memboyong Declan Rice atau pemain muda lainnya? Atau mengakhiri belanja pemain muda musim ini pada Eduardo Mendy saja? Kita tidak tahu. Sebagai fans, kita hanya bisa berdoa yang terbaik untuk The Blues dan terus mendukungnya menjalani musim ini apapun yang terjadi. Frank Lampard memuji kualitas yang dimiliki Silva. Thiago Silva, meski hanya bermain 60 menit di laga melawan Barnsley Rabu kemarin, sudah cukup membuat kagum seorang Frank Lampard. Mungkin para fans lebih menyorot hat-trick pemain termahal Chelsea musim ini, Kai Havertz, atau asis-asis mematikan dari seorang Tammy Abraham, dan asis lainnya dari rekrutan anyar, yaitu Ben Chilwell. Tetapi nampaknya pelatih kita memiliki pandangan lain pada bek tengah berusia 36 tahun ini. Didatangkan dari PSG sebagai free transfer, Thiago Silva justru baru bermain untuk Chelsea musim ini setelah absen di 2 laga perdana sebelumnya. Sebagai seorang yang veteran di antara puluhan pemain muda, Silva benar-benar menunjukkan sikap kepemimpinan dan kualitasnya. Menurut Frank, tidak hanya brilian dalam bertahan saat melawan Barnsley, Silva juga sering memberikan arahan dan masukan saat di locker room. Gaya bahasanya memang agak sulit dipahami oleh beberapa pemain. Namun ketika di lapangan, hal itu tidak menjadi masalah. Karena cara ia memimpin dan mengarahkan teman-temannya benar-benar memberikan sebuah perbedaan, ujar Frank.
Pemain berkebangsaan Brazil yang pernah membawa PSG ke partai final Liga Champions itu kini menjadi tumpuan pertahanan Chelsea. Bek-bek muda seperti Fikayo Tomori dan Kurt Zouma tidak mungkin mampu menyaingi 315 caps di Liga Prancis dan pengalaman internasional lainnya bersama timnas Brazil. Meski di usianya yang tidak lagi muda, besar harapan para fans agar Silva tampil gemilang seperti saat di PSG dulu. UEFA memutuskan 5 pergantian pemain dalam satu pertandingan. Pada era COVID-19 ini banyak regulasi dan aturan baru di dunia persepakbolaan. Contoh nyata yang kita bisa lihat adalah tidak adanya supporter di lapangan, penggunaan masker pada beberapa petugas di luar lapangan, dan lain sebagainya. Yang baru-baru ini didengungkan adalah diperbolehkannya pergantian pemain lebih dari 3 kali dalam satu pertandingan. Menurut laporan media Football London mengatakan, UEFA sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa batas pergantian pemain itu dinaikkan menjadi 5 pergantian dalam satu pertandingan. Hal ini ternyata merupakan harapan banyak orang. Beberapa klub besar dunia sudah melobi UEFA untuk keputusan ini. Tentu mereka sangat concern terhadap kesehatan pemainnya. Manajer The Blues Chelsea, Frank Lampard, yang menjadi salah satu orang yang menggagas ide ini mengatakan bahwa pemain membutuhkan istirahat lebih di era COVID-19 ini setelah bermain di level liga domestik. Selaras dengan penuturan Frank, manajer Tottenham di Special One, Jose Mourinho setuju dengan hal itu. Bos Spurs itu mengatakan bahwa tidak masalah jika harus ada pergantian 5 kali dalam 90 menit waktu pertandingan. Meski masih menggunakan 3 kali pergantian pemain saat fase kualifikasi kompetisi Eropa kemarin, namun UEFA menegaskan akan memberlakukan aturan ini di laga-laga selanjutnya. Tetapi, secara kontroversial, aturan ini justru tidak diikuti oleh Premier League sendiri. Liga Inggris menolak keras aturan ini dan mengembalikannya ke aturan semula, sehingga kita tidak akan melihat 5 pergantian di kompetisi Premier League musim ini. Pep Guardiola mengutarakan kekesalannya terhadap keputusan Premier League itu. Sejalan dengan pemikiran Frank Lampard, Pep sangat ingin melindungi pemainnya dari era infeksi COVID-19 yang gila ini. Terlepas dari itu semua, kompetisi di liga domestik maupun Eropa akan tetap bergulir. Baik menggunakan 5 pergantian atau 3 pergantian, kita semua berharap pemain tetap sehat dan terus bisa unjuk kualitas di lapangan hijau. Namun, bila banyak pergantian yang terjadi dalam satu pertandingan, kita akan bisa melihat banyak pemain kesayangan kita yang dicadangkan dapat bermain kembali. Bagaimana menurut kalian atas keputusan UEFA kali ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya Blues! Southampton tertarik mendatangkan Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea. Absennya Ruben Loftus-Cheek di 2 pertandingan penting Chelsea melawan Liverpool dan Barnsley kemarin ternyata menuai banyak spekulasi. Gelandang 24 tahun tersebut langsung dirumorkan akan hengkang dari Stamford Bridge di sisa-sisa pekan jendela transfer awal musim ini. Meski Frank Lampard sendiri tidak mau mengambil pusing pada pertanyaan media terkait absennya pemain berkebangsaan Inggris tersebut, namun ketertarikan klub lain pada Ruben tidak bisa ditampik lagi. Menurut laporan Daily Mail, Southampton adalah salah satu klub yang tertarik pada Ruben Loftus-Cheek sebab The Saints yang baru saja ditinggal oleh beberapa gelandang tengah mereka seperti Pierre-Emile Højbjerg, Harrison Reed, dan Mario Lemina. Selain itu, Ralph Hasenhuttl sedang memantau Tom Davies dari Everton, tetapi Ruben juga tidak kalah gencar diisukan akan pindah ke St. Mary setelah Southampton mengutarakan bahwa ia memang masuk dalam target transfernya musim panas kali ini. Meski begitu, patokan harga dari Ruben yang akan ditawarkan Chelsea mungkin bakal menjadi kendala The Saints apabila benar-benar ingin meminang gelandang muda itu. Dengan opsi pinjaman bisa menjadi solusi yang tepat, di sisi lain, Southampton mungkin akan bersaing dengan West Ham dan Aston Villa yang juga menaruh Ruben dalam target transfer mereka. Barcelona tertarik mendatangkan bek andalan Chelsea. Barcelona nampaknya tengah sibuk mengawasi pergerakan Chelsea, namun bukan terkait strategi atau performa klub, melainkan mata klub raksasa Katalan itu tertuju pada seorang Antonio Rudiger. Menurut laporan dari media Jerman Kicker,
bahwa Barcelona menginginkan bek berusia 27 tahun tersebut. Dengan ketertarikan itu sepertinya dimulai dari keputusan Frank Lampard yang tidak mau memainkan Antonio di dua laga terakhir The Blues. Disebutkan bahwa Antonio Rudiger menjadi pilihan kelima dari jajaran bek yang dimiliki Chelsea. Hal itu jelas membuat agen Antonio Rudiger berang dan berniat mencarikan klub baru untuk kliennya dalam sisa 2 pekan ini. Antonio memang sebaiknya meninggalkan Stamford Bridge apabila ingin mencari jam terbang lebih di lapangan, mengingat usianya yang masih muda. Dan kebetulan sekali, Barcelona nampaknya tertarik dengannya. Tidak hanya raksasa Spanyol itu, raksasa Italia lainnya juga nampaknya tertarik dengan servis Antonio. Raksasa Italia itu adalah Roma, klub asal Antonio Rudiger sebelum bergabung dengan Chelsea. Dilansir dari media Sportsmail, sebuah klub raksasa Prancis sepertinya juga tertarik, namun dengan kontrak pinjaman untuk 1 musim. Rudiger yang bergabung dari Roma pada 2017 nampaknya benar-benar akan meninggalkan Stamford sebelum deadline 5 Oktober mendatang. Membubuhkan total 26 caps untuk Chelsea musim lalu, ia akan butuh lebih banyak jam terbang apabila masih ingin bertahan di skuad utama timnas Jerman asuhan Joachim Löw di Piala Eropa musim panas mendatang. Jadwal Premier League Oktober 2020, ada perubahan jam? Premier League musim ini bergulir di era yang tidak biasa. Infeksi COVID-19 yang melanda Inggris memaksa pemerintah setempat memberlakukan beberapa aturan yang sedikit mengganggu kenyamanan para fans bola. Kita tahu, sepak bola sudah menjadi seperti nyawa bagi sebagian besar masyarakat Inggris. Dan peraturan itu nampaknya juga mempengaruhi jam pertandingan. Setelah memutuskan melakukan tutup pintu untuk semua pertandingan, maka para fans tidak lagi dapat menonton tim kesayangannya secara langsung. Mereka harus menonton dari jarak jauh secara indoor di rumah atau bar yang menyediakan layar lebar, tentu dengan protokol COVID sesuai arahan pemerintah. Tidak puas sampai di situ, muncul lagi aturan jam malam yang membuat fans yang menonton pertandingan hingga malam akan terganggu. Hal ini ditanggapi cepat oleh pihak manajemen Premier League. Beberapa jadwal pertandingan yang bergulir di weekend akan dimajukan kick-off-nya beberapa jam atau menit dari jadwal semua. Hal itu mencegah ketika pertandingan masuk ke injury time tidak melewati jam malam yang diberlakukan pemerintah Inggris. Pihak penyelenggara pertandingan tentu ingin para fansnya pulang ke rumah secara teratur. Menurut laporan dari media Mirror, per 1 Oktober ini semua pertandingan yang bergulir di weekend 3 hingga 5 Oktober akan diubah jam kick-off-nya. Pertandingan di hari Sabtu akan dimulai pukul 12.30 PM, 3 PM, 5.30 PM, dan 8 PM. Kemudian untuk hari Minggu akan dimulai pukul 12 PM, 2 PM, 4.30 PM, dan 7 PM waktu Inggris. Adapun beberapa pertandingan yang terpengaruh yaitu big match Arsenal versus Liverpool. Fulham yang akan menjamu Aston Villa di jam sebelumnya dan beberapa pertandingan yang terpaksa berubah dari hari weekend seperti Chelsea versus Crystal Palace. Semua jadwal itu dapat dilihat di berbagai website resmi Premier League dan pertandingan tetap akan disiarkan live dari Sky Sport dan BT Sport. Marina Granovskaya mengungkap peran Peter Cech atas Edouard Mendy. Di akhir pekan ini, Chelsea masih terus aktif dalam jendela transfer awal musim ini. The Blues kembali merogoh kocek sebesar 22 juta pounds untuk mendatangkan kiper Rennes berusia 28 tahun, Edouard Mendy. Kiper yang memiliki 8 caps untuk timnas Senegal ini pernah menjaga mistar klub besar Ligue 1 yaitu Olympique de Marseille. Dengan pengalamannya yang sudah mumpuni untuk kiper berusia 28 tahun, Mendy sepertinya akan dipercayakan sebagai kiper utama oleh Frank Lampard, mengingat buruknya performa Kepa dan rencana pensiun dari Caballero. Lalu apa hubungan Mendy dengan Peter Cech? Ternyata ada fakta unik dari mulusnya transfer Edouard Mendy ke Stamford Bridge. Dilansir dari media independen, Direktur Olahraga Chelsea Marina Granovskaya mengatakan bahwa Peter Cech ikut andil dalam transfer Edouard Mendy. Link Peter Cech dengan Rennes ikut memuluskan transfer tersebut
Mengingat Peter Cech juga berasal dari Rennes sebelum bergabung dengan Chelsea dulu. Ketika technical team dan Peter Cech mengajukan ke saya terkait Edward, maka saya hanya berpikir satu nama kiper yang akan kami bawa ke Stamford Bridge. Edward datang ke Chelsea dengan catatan musim yang baik di Rennes dan ambisinya yang kuat membuat kami sangat menyambutnya di klub. Ucap direktur wanita itu setelah pengumuman Mendy. Kedatangan Edward Mendy menambah daftar panjang belanja Chelsea awal musim ini. Setelah sebelumnya memboyong dua wonderkid dari Jerman Kai Havertz dan Timo Werner, kemudian disusul pembelian lain yaitu Hakim Ziyech, Ben Chilwell, dan Malang Sarr. Jangan lupakan bek veteran Brazil Thiago Silva yang didatangkan sebagai free transfer dari PSG. Meski Peter Cech berperan penting dalam transfer Edward Mendy, namun apakah Edward Mendy dapat berperan penting untuk Chelsea sama seperti sang kiper legenda pendahulunya itu? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya Blues. Dampak stadion kosong, ini besaran hilangnya keuntungan klub-klub Premier League. Situasi pandemi memaksa supporter tak dapat menyaksikan pertandingan secara langsung di stadion. Hal ini tentu memiliki dampak besar atas perekonomian klub. Menurut media Talksport, hal tersebut dapat berdampak hingga 27 juta pounds bagi neraca keuangan klub. Menurut jurnalis David Dubas Fischer, berdasarkan data Premier League musim 2018-2019, MU dan Arsenal menjadi klub yang paling dirugikan atas kondisi ini. Old Trafford dapat meraup untung hingga 4.200.000 pound sterling per laga kandangnya, sedangkan Emirates Stadium dapat menyumbang hingga 3.200.000 pound sterling kepada Arsenal di setiap laga kandang. West Ham dan Newcastle juga menjadi klub yang kehilangan cukup banyak uang dengan kosongnya stadion. Hilangnya keuntungan kedua klub tersebut diperkirakan dapat mencapai 2.400.000 pound sterling per laganya. Chelsea sendiri dapat meraup untung hingga 2.018.000 pound sterling di setiap pertandingan home. Bila dijumlah, pendapatan The Blues dari seluruh pertandingan dapat mencapai angka 66,6 juta pounds. Apabila hal ini terus berlangsung, tentu landscape sepak bola Inggris dapat berubah. Baru-baru ini, manajer Billericay Town, Jamie O'Hara, juga mengungkapkan kegelisahannya kepada Talksport. Menurutnya, klub-klub kecil seperti Billericay Town cepat atau lambat akan menolak untuk terus bertanding bila supporter tak diizinkan hadir. Sebab klub-klub kecil sangat mengandalkan pemasukan dari tiket masuk penonton. Dengan ketiadaan penonton, menurut Jamie O'Hara, kondisi keuangan klub seperti Billericay Town tak akan mampu diselamatkan. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!